شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kami muliakan Bapak dan Ibu dimanapun berada, dan para peserta didik dimanapun juga berada, as-shaimin was-shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berada di hari-hari penghujung bulan Ramadan. Kita akan segera menyelesaikan bulan Ramadan. Kita akan segera tidak berpuasa. Persisnya pada tanggal 1 Syawal, Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri itu kembali tidak berpuasa, kembali makan minum. Inilah mulianya ajaran agama kita. Kita sudah diarahkan, diajak untuk beribadah selama bulan Ramadan. Kita menempa diri, kita mensucikan diri, kita membiasakan dengan amalan-amalan aneka macam ibadah. Nah, di Idul Fitri, akhir Ramadan, awal Syawal, kita disempurnakan lagi dengan ibadah yang lain, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah, zakat itu untuk mensucikan. Fitrah itu kaitannya dengan Idul Fitri. Zakat yang dilakukan setelah kita tidak berpuasa. Zakat yang terkait dengan Hari Raya Fitri. As-shaimin was-shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita memerintahkan dalam hadisnya bahwa zakat fitrah itu fungsinya tuhrotan lis-shaim. Tuhrotan, mensucikan orang yang berpuasa. Orang berpuasa sudah suci, tambah suci lagi tuh dengan zakat fitrah. Wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makanan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Ada lagi hadis Nabi yang memerintahkan kita agar segera menunaikan zakat fitrah itu. Uhnuhum anit ta'affuf. Penuhi orang-orang miskin itu, biar jangan sampai berkeliling untuk mencari makanan. Di sini yang perlu kita tekankan, biar mereka itu orang miskin jangan sampai berkeliling. Sekarang ini mungkin juga dahulu kita lihat kan, banyak orang-orang miskin berkeliling minta zakat fitrah. Kalau Nabi kita perintahkan penuhi mereka, sehingga tak perlu berkeliling. Di sini bisa kita pahami bahwa zakat fitrah itu idealnya memang disampaikan. Disampaikan kepada para masakin yang berhak menerima. Tidak kemudian orang miskinnya yang datang untuk mengambil. Disinilah peran para panitia penyalur zakat fitrah yang biasanya muncul bak jamur di musim hujan. Kalau sudah menjelang Hari Raya Idul Fitri, hampir berbagai macam ormas, sekolah, RT, RW, kelurahan, sampai juga musola-musola, masjid-masjid, bahkan organisasi, ada yang organisasi Islam, ada yang organisasi umum, semuanya ingin berpartisipasi dalam zakat fitrah ini. Ada hal yang kurang elok sepertinya ketika muncul banyak sekali panitia zakat fitrah. Yang panitia zakat fitrah itu kemudian membagikan beras fitrahnya itu dengan cara antri, dengan cara kupon. Nah, ini nggak sesuai dengan hadis tadi. Apalagi andai para panitia itu merasa jadi amil, padahal mereka bukan amil. Karena kalau amil resmi itu, mereka akan ditunjuk.
Kalau zaman dulu oleh khalifah, kalau zaman sekarang ya presiden mengamanatkan kepada menteri agama atau kepada Basnas, bukan menunjuk diri sendiri, bukan membentuk sendiri. Kalau membentuk sendiri itu bukan amil zakat. Yang jadi masalah kalau seabrek panitia itu merasa jadi amil, dan amil itu berhak mengambil dari harta zakat, kemudian mengambil juga jatah dari beras fitrah itu, inilah yang kemudian salah. Kalau setiap panitia merasa begitu, mengambil begitu, berapa banyak se-Indonesia ini porsi yang diambil oleh panitia. Maka idealnya memang sesuai dengan hadis tadi, serahkanlah zakat fitrah itu kepada orang miskin, sehingga ada hubungan timbal balik antara si penerima dengan si pemberi. Kalau hanya lewat panitia, panitia itu wakil dari kita, sehingga kita tidak bisa merasakan secara langsung bagaimana kondisi rumah, kondisi keluarga orang-orang miskin yang kita tahu kalau kita mengantarkan zakat fitrah kita ke tempat-tempat mereka, sehingga mereka tidak perlu berkeliling. Zakat fitrah idealnya semacam itu. Dan zakat fitrah seperti sudah kita ketahui bersama, bisa berupa makanan pokok. Kalau zaman Nabi atau di Saudi sana pakai kurma. Karena di antara makanan pokok mereka ya kurma itu. Kalau kita beras, ya kita ganti dengan beras. Sesuai dengan analog, dengan kias antara makanan pokok di sana dengan makanan pokok di kita. Basnas itu sudah memberikan ancer-ancer, patokan kalau bisa sih diganti dengan uang. Walaupun ada yang nggak membolehkan. Itu sebesar Rp40.000 untuk di era tahun sekarang ini. Atau 2,5 kilogram beras yang setara dengan 3,5 liter beras. Berasnya harus sama dengan beras yang kita makan atau lebih bagus. Jangan sampai kemudian beras yang diberikan zakat fitrah kualitasnya lebih rendah dari yang harian kita makan. Dan zakat fitrah itu harus dilakukan, diserahkan sebelum kita sholat Idul Fitri. Sebelum imam khotib naik ke mimbar, itu harus sudah diserahkan. Kalau lewat itu, sudah nggak berlaku lagi sebagai zakat fitrah, tetapi sebagai sodakoh biasa. Ini menunjukkan bahwa zakat fitrah itu kesempurnaan dari agama kita, ajaran agama Islam, ada zakat mal tahunan, ada puasa Ramadan. Nah, di hari raya Idul Fitri itu lebih disempurnakan lagi dengan zakat fitrah. Mudah-mudahan kita bisa melakukan puasa dengan sebaik-baiknya, menutup puasa dengan sebaik-baiknya, menutup puasa dengan menyerahkan zakat fitrah kita bagi semua keluarga kita. Baik bayi yang baru lahir, laki-laki, perempuan, budak, siapapun itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Semua orang yang ada di bawah tanggungan kepala keluarga itu harus diserahkan zakat fitrahnya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.